Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kalkulus responsi bab 13, part yang pertama. Jangan lupa subscribe YouTube channel Pivot Solution dan follow Instagram, TikTok Pivot Solution untuk info menarik selanjutnya. Mari kita masuk dalam video pembahasannya. Oke, kita masuk ke nomor satu teman-teman. Di sini kita akan membahas ya nomor satu tentang aturan substitusi ya untuk integral ya, mencari integral yang A, B, C dan D seperti itu. Jadi kita pakai aturan substitusi di sini. Untuk soal nomor A, jadi kita disuruh mencari integral dari 2x akar dari 1 kurang x². Nah, untuk tips mencari integral ya menggunakan aturan substitusi, teman-teman coba misalkan fungsi yang bentuknya sulit. Contohnya apa? Kayak akar-akar. Di dalam akar itu biasanya dimisalkan. Tapi kita memang harus tes dulu itu. Nah, untuk meyakinkan kita, pastikan ya, kalau turunannya ada variabel X, maka pastikan variabel X-nya itu ada di luar yang kita misalkan. Kenapa? Karena setelah kita misalkan, variabel X itu tidak boleh ada lagi. Seperti itu. Berarti ini kita misalkan apa jadinya? Kita anggap U ya, berarti 1 kurang x², berarti du dx atau turunannya itu sama dengan min 2x. Karena di sini hanya ada 2x sama dx, maka min du itu sama dengan 2x dx ya. Ini kalikan ke sini, minusnya ke sini, oke? Nah, berarti jadi seperti ini. Artinya apa? Artinya ini bisa kita substitusi, jadinya integral akar U yang 2x dx ini menjadi min du dikali min du. Karena minus ini adalah konstanta, bisa kita keluarkan. Berarti min integral, ini U pangkat setengah biar mudah kita integralkan. Berarti ini sama dengan min, ya. Ini berarti jadinya apa? U pangkat 3/2, jadi setengah tambah 1/3/2. Karena N plus 1 juga di bawahnya, ya, ditambah C. Nah, habis itu ya, ini kita sederhanakan jadinya apa? Min 2/3 U ya, berarti akar U ya, ditambah C. Nah, C ini apakah kenapa ngaruh negatif? Sebenarnya kalau dilihat secara spesifik, iya. Namun, karena C ini kita nggak tahu juga, maka kita kita buat dalam bentuk positif aja. Seperti itu. Kan C itu kita nggak tahu ya negatif positifnya. Karena tidak ada info juga untuk mencari C-nya. Seperti itu. Nah, setelah kita dapat seperti ini, jangan lupa kembalikan dalam bentuk X. Ya. Berarti 2/3, U-nya tadi apa? 1 kurang x² akar dari 1 kurang x² ditambah C. Nah, ini adalah bentuk ya integral dari 2x akar 1 kurang x² dx menggunakan aturan substitusi. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor B ya, ini nomor A. Nah, kita masuk yang B, teman-teman. Nah, kalau di ini kan integral tak tentu ya. Kalau yang habis ini integral tentu. Berarti 3/2x+1 dx ya. Nah, ini berarti bisa kita ubah jadi apa? 3 integral dari 0 sampai 4, 1/akar dari 2x+1 dx. Nah, ini udah pasti kita memisalkannya apa dulu? Kita misalkan aja ya, U-nya adalah yang di dalam akar ya. Berarti du dx siapa? 2 kan? Nah, sedangkan di sini nggak ada 2 kan? Maka jadinya apa? Du/2 itu sama dengan dx. Jadi yang kita substitusi adalah dx dan yang di dalam akarnya. Dan ingat, karena ini ada batasan, ini kan batasnya dalam bentuk x ya, maka kita harus substitusi juga dalam bentuk u ya. Berarti ketika x-nya sama dengan 4, u-nya berapa? Masukin ke sini. Berarti u-nya adalah 9 ya. Ketika x-nya sama dengan 0, berarti u-nya sama dengan 1 ya, substitusinya ke sini. Nah, berarti ini jadinya apa? Jadinya 3 integral dari 1 sampai 9, berarti 1/akar U, du/2 jadinya. Nah, duanya tarik ke luar integral, berarti 3/2 integral dari 1 sampai 9
Ini kan sama aja dengan U pangkat min setengah DU. Nah, berarti ini 3 per 2. Berarti ini kita integralkan jadi apa? U pangkat setengah ya. Kan min setengah tambah satu kan setengah ya. Per setengah, ya enggak? Nah, ini karena dia ada batasan, maka kita langsung evaluasi pakai batasannya. Atau menggunakan TDK 2 ya. Itu bab 12. Nah, ini berarti jadinya 3 per 2 dikali 2 ya. Nah, yang kita evaluasi yang ini aja. Yang U-nya aja. Berarti jadinya akar 9 dikurang akar 1. Ya enggak? Nah, coret, coret. Berarti sama dengan 3. Berarti 3 kurang 1. Berarti sama dengan 3 kali 2 6. Berarti integral dari 0 sampai 4, 3 per akar 2x plus 1 dx itu sama dengan 6 ya. Nah, apakah kita perlu kembalikan lagi ke x? Enggak. Kalau udah kita substitusi batasannya jadi u, ya berarti kita bisa menyelesaikannya dalam bentuk U seperti itu. Karena ini tidak ada batasan ya berarti kita wajib mengembalikan lagi ke bentuk X. Karena kalau integral tak tentu teman-teman itu dia bentuknya biasanya dalam bentuk variabel ya. Nah, kalau dia integral tentu kayak gini pasti bentuknya adalah konstanta atau hasil kayak gitu. Oke, kita masuk ke nomor C ya sekarang. Nah, nomor C ya. Integral dari 0 sampai pi per 4 ya. 6 sin 2x cos ya kuadrat 2x dx ya. Nah, kalau seperti ini yang mana kita misalkan ya. Nah, kalau kita misalkan sin ya, berarti ini yang akan berubah kan jadi u. Sedangkan ini tidak akan berubah. Mungkin hasil turunan dari sin apa? Cos kan. Berarti cuma satu, masih ada x-nya kayak gitu. Berarti nggak mungkin sisin ini kita misalkan. Berarti yang kita misalkan apa? Cosnya. Tapi bukan cos kuadrat yang kita misalkan. Karena kalau cos kuadrat turunannya apa? Turunannya kan sin cos ya. Sin kali cos gitu ya. Nggak cocok juga. Maka di sini yang kita misalkan adalah U sama dengan cos 2x. Nah, jadi cos 2x ya kita misalkan. Berarti du dx-nya apa? Sama dengan 2 dikali. Ya, berarti 2 dikali sin ya, 2x ya. 2 ini dari mana? 2 ini dari turunan ini ya. Sorry. Turunan cos min sin ya, sorry. Berarti min 2 sin 2x jadinya. Oke. Nah, di sini karena dia ada 6 ya, atau 6 ini nggak kita otak-atik juga boleh. Berarti min du per min 2 itu salah. Min du per 2 ya. Nah, itu sama dengan sin 2x. Oke. Berarti sin 2x dan dx ini, dx-nya tinggal ya, adalah min du per 2. Ya. Berarti tinggal batasan yang kita ubah ya. Berarti x sama dengan 0. Ya. Berarti u-nya berapa? Cos 0. Cos 0 berapa? 1 ya. Berarti kalau x sama dengan pi per 4, berarti u-nya, kalau pi per 4, berarti cos pi per 4, berarti jadinya 0 ya. Berarti ya. 0. Karena dia cos 90. Cos 90 kan 0 ya. Berarti ini sama dengan ya integral dari 0 sampai P per 4 ya. Atau 6-nya kita keluarkan juga boleh. Nah, ini 0 sampai oh ya, ini 3 aja ya. Tapi boleh deh 6 deh. Ini pi per 4. Ini berarti sin 2x cos ya pangkat 2x dx. Nah, baru kita substitusi ya. Berarti jadinya 6 integral dari tadi yang 0 adalah 1, yang pi per 4 adalah 0 ya. Ini sin 2x sama dx-nya jadi du per min 2 atau min du per 2. Berarti jadinya u kuadrat ya, karena cos itu adalah u, berarti u kuadrat jadinya, berarti dikali dengan min du per 2 ya. Keluarkan min du per 2-nya ya. Atau kalau teman-teman mau juga tinggal putar tandanya minnya hilang ya enggak? Sifat dari integral tentu kalau batasnya diputar minnya hilang atau ditambahkan min ya. Berarti ini bisa kita ubah jadi 3 integral dari 0 sampai 1 u kuadrat du. Ya enggak? Nah, minnya hilang kenapa? Karena kita putar batasnya, ini tinggal keluarkan berarti jadi 3 seperti itu. Berarti jadinya apa? 3
sepertiga U pangkat 3 ya. Berarti 1 sampai 0. Ini bisa dicoret sebenarnya ya. Berarti ini sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3. Berarti sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah 1 ya. Ini untuk soal nomor atau poin C ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin D. Soal yang terakhir ya di nomor 1. Integral dari 0 sampai pi per 3 2 sin pi per cos 3 pi ya dp. Nah, ini udah pasti yang kita misalkan adalah cos ya. Kenapa? Kalau kita misalkan sin, berarti kalau kita misalkan sin kan ibaratnya turunnya apa? Cos kan? Cos. Kalau ini sedangkan yang kita punya adalah 1 per cos. Jadi beda kan? Dan itu nggak mungkin cocok. Makanya yang kita misalkan ya itu adalah U-nya sama dengan cos ya. Cos theta jadinya. Berarti eh du dx-nya ya itu adalah min sin ya. Min sin theta. Nah, berarti kalau kita ubah jadinya apa? Jadinya min du itu sama dengan min sin theta dikali dx ya. Nah, salah. Minnya udah ke sini ya. Berarti ketika x-nya sama dengan 0, u-nya berapa? Cos 0, berarti 1 ya. Nah, ketika x-nya sama dengan pi per 3, berarti u-nya berapa? Cos pi per 3 itu berapa? 60. Cos 60 itu setengah ya. Nah, cos 60 adalah setengah. Berarti ini bisa kita ubah jadi integral dari 1 sampai setengah ya. Ini bisa keluarkan duanya ya di sini ya. Berarti 2 di sini. Oh, ini nggak boleh ya. Harus kita satu-satukan. Berarti kalau mau keluarkan duanya 2 pi per 3 sin pi per cos pi pangkat 3. Boleh kayak gini ya. Nah, boleh kayak gitu. dp. Nah, kok dp sih? D theta, sorry. Ini theta ya, bukan pi ya. Sorry, sorry. Berarti ini 2. Ini integral dari 1 sampai setengah. Ini berarti jadinya sin sin theta d theta itu apa? Min du. Berarti min 1 dikali du ya. Nah, ini du. Ini apa tadi? U kan? U pangkat 3. Nah, ini kita keluarkan juga minnya ya. Kita keluarkan minnya jadinya min 2 ya. Integral dari 1 sampai setengah. Atau ini bisa kita minnya langsung kita pakai aja. Berarti kita putar lagi batasnya. Berarti setengah sampai 1. Bisa juga kan? Nah, biar kita nggak pusing-pusing mengalihkan dengan min nantinya. Ini berarti min pangkat 3 ya, DU. Berarti ini sama dengan apa? Lanjut ke sini aja ya. Berarti ini sama dengan ya 2. Ini kita integralkan jadinya U pangkat min 2 per min 2. Ya enggak? Ini dibatasi oleh setengah. Ini berarti 1 ya. Berarti sama dengan min 1 per U pangkat 2 1 sampai setengah. Berarti jadinya min ya 1 per 1 kuadrat dikurang 1 per setengah kuadrat. Ya enggak? Nah, berarti sama dengan berapa? Min, ini berarti 1 kurang 1/4 ya. Nah, berarti jadinya sambung ke sini ya. Berarti min 1 kurang 4. Berarti sama dengan 3 ya. Karena ini kan min 3 kan, dikali min jadinya 3. Nah, berarti integral dari 0 sampai pi per 3, 2 sin theta per cos pangkat 3 theta, itu sama dengan 3. Ya. Nah, ini dulu untuk part yang pertama, masih mudah ya. Jangan lupa tonton terus di YouTube channel Pivot Solution. Untuk part selanjutnya akan diupload di langganan video responsif Pivot. Jadi jangan lupa langganan teman-teman, karena hanya 15.000, teman-teman dapat responsi dari 9 sampai bab terakhir yaitu bab 15 nantinya. Stay smart and see you soon. Bye-bye teman-teman.